Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala alaina syahrul mubarak, syahrul ramadan, syahrun unzila fihil Qur'an. Wassalatu wassalamu ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Saudaraku pemirsa Bintang TV yang berbahagia, ada beberapa hal yang perlu kita catat bersama dalam pelaksanaan ibadah puasa Ramadan yang kita lakukan. Hal-hal ini berhubungan dengan beberapa aspek-aspek fikih yang mungkin bisa kita lihat dalam ayat-ayat yang berbicara tentang puasa Ramadan. Perintah puasa Ramadan itu terdapat dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183 sampai 187. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada kita, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kata-kata ya ayyuha itu adalah merupakan bentuk pemanggilan yang sangat mesra. Artinya Allah Subhanahu wa taala memanggil orang-orang beriman untuk mewajibkan puasa ini dengan panggilan yang mesra. Ya ayyuhalladzina amanu. Apa yang Allah wajibkan kepada kita? Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kamu berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana puasa itu juga pernah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu. Artinya, puasa Ramadan yang dilakukan oleh umat Nabi Muhammad SAW itu bukanlah ibadah yang luar biasa. Maksudnya bukan ibadah yang baru, tapi sebenarnya ibadah puasa tersebut juga pernah dilakukan oleh umat-umat Nabi-Nabi terdahulu. Kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, yang mana jika ibadah ini kita kerjakan itu akan menghantarkan kita kepada ketakwaan. Setelah penampak berbunyi ayyaman ma'dudat, puasa itu dilakukan pada hari-hari tertentu. Maksudnya di bulan Ramadan dari tanggal 1 sampai akhir Ramadan. Allah hanya mewajibkan kita melaksanakan puasa 1 bulan penuh hanya di bulan Ramadan. Sehingga jika ada orang yang melakukan puasa selama 1 bulan di luar Ramadan, maka puasanya menjadi batal. Puasanya menjadi batal. Bahkan itu termasuk puasa yang diharamkan. Ada orang melaksanakan puasa Sya'ban 1 bulan penuh, itu haram. Ada orang melaksanakan puasa Rajab 1 bulan penuh, itu haram. Karena tidak ada puasa yang dikerjakan selama 1 bulan penuh kecuali hanya di bulan Ramadan. Ayyaman ma'dudat. Apa Allah firmankan selanjutnya? Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Maka siapa di antara kamu yang sakit, au ala safar, atau dalam perjalanan, maka dia harus mengganti di hari yang lain. Saudaraku pemirsa, ada 5 jenis manusia yang boleh tak berpuasa. Di luar yang 5 ini tidak ada alasan bagi mereka untuk tidak berpuasa. Apa itu? Pertama, maridun, sakit. Yang kedua, safar, orang musafir. Yang ketiga adalah orang yang tua atau uzur atau lansia. Yang keempat adalah orang yang bekerja keras dan dia bekerja outdoor di luar ruangan, dan dia bekerja langsung di bawah panas terik matahari, dan dia kerjanya harian. Artinya jika dia tidak bekerja maka mungkin akan mengganggu stabilitas perekonomian. Orang seperti itu boleh tidak puasa. Yang kelima adalah ibu-ibu yang hamil lagi menyusui. Di luar 5 jenis manusia ini, maka tidak ada alasan untuk mereka tidak berpuasa. Ada seseorang yang karena mungkin kecapean, antara lain mengecat rumah umpamanya, maka dia putuskan untuk tidak puasa dengan alasan akan diganti dari yang lain. Itu tidak masuk dalam kajian. Mungkin ada seorang ibu yang karena penat berkeliling pasar, membeli persiapan berlebaran, baju anak, gorden, taplak meja, bahan kue dan lain sebagainya, akhirnya kepenatan dan diputuskan untuk tidak berpuasa dengan alasan diganti dari yang lain, tidak masuk dalam kajian. Di luar 5 perkara ini
tidak ada alasan untuk tidak berpuasa. Saudaraku pemirsa Pitan TV yang berbahagia, bagi yang 5 ini yang tidak berpuasa, maka ada konsekuensi yang harus dilakukannya. Musafir dan sakit, konsekuensinya dia ganti di hari yang lain. Di luar Ramadan dia masih mengganti. Deadline-nya 1 bulan sampai munculnya Ramadan tahun berikutnya. Dan jika mungkin saudara pemirsa, sampai munculnya Ramadan tahun berikutnya itu dia belum juga dapat menyelesaikan hutang puasanya, bukan berarti puasanya tadi mengambang, tapi tetap dia harus mengganti setelah Ramadan tahun berikutnya itu berlalu. Bahkan dalam beberapa pendapat Imam mazhab dikatakan dia harus membayar kafarah. 3 mazhab, Imam Syafi'i, Maliki dan Hambali menyatakan dia wajib tetap mengganti dan plus membayar kafarah. Cuma mazhab Abu Hanifah saja yang mengatakan hanya wajib diganti saja. Bukan berarti kalau sudah berlalu Ramadan tahun berikutnya, ya sudahlah kita ganti dengan taubat saja. Tidak. Karena hutang kepada Allah lebih berhak untuk kita bayar. Sedangkan hutang kepada manusia pun kita harus membayarnya. Apa kafarahnya? Memberi makan 1 orang miskin untuk 1 hari puasa yang kita tinggalkan. Yang ketiga, keempat adalah orang yang lansia dan orang yang bekerja keras. Apa konsekuensinya? Dia harus membayar fidyah. Apa itu fidyah? Ta'amu miskin. Walladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Orang-orang yang tidak bisa mengganti puasanya dengan qada, maka dia harus memberikan makan kepada orang miskin. Pertanyaan selanjutnya adalah berapa besarnya fidyah? Baginda Nabi SAW dalam sebuah hadis yang menyatakan mafhumnya, fidyah itu besarnya 1 mud. Mud itu adalah takaran di zaman Nabi. Sama juga dengan zakat fitrah. Zakat fitrah kata Nabi besar 1 sok. Sok itu pun takaran di zaman Nabi. Yang sekarang tidak ada. Yang ada orang hanya bisa mencari konversinya. Satu sok setara dengan 2,7 atau 2,5 kilogram beras. 1 mud setara dengan 7 ons makanan pokok atau beras. Artinya 1 hari puasa yang kita tinggalkan fidyahnya adalah memberi makan kepada orang miskin dengan besaran 7 ons untuk 1 hari puasa yang kita tinggalkan. Kepada siapa kita berikan? Kepada fakir miskin. Ada sebuah kekeliruan sebenarnya pemirsa ketika kita membayarkan fidyah kita kepada amil zakat. Kekeliruan yang saya maksudkan adalah bisa jadi amil zakat itu mengumpulkan harta fidyah tadi, disatukan dengan uang zakat, kemudian dibagikan kepada mustahik zakat. Akhirnya fidyah kita itu bersamaan dengan uang zakat fitrah dibagikan kepada fisabilillah, dibagikan kepada ibnu sabil, dibagikan kepada mu'allaf, dibagikan kepada amil dan beberapa mustahik zakat lainnya. Sementara target fidyah menurut penuturan Allah hanya ta'amu miskin, memberi makan orang miskin, bukan selain orang miskin. Oleh karena itu alangkah indah kalau fidyah itu langsung kita berikan kepada fakir miskin. Besarnya 7 ons untuk 1 hari puasa yang kita tinggalkan. Yang kelima, orang yang boleh tidak berpuasa adalah ibu yang hamil lagi menyusui. Apa konsekuensinya? Imam Syafi'i mengatakan dia harus mengganti membayar qada puasanya plus dia mesti membayar fidyah. Tapi ada juga ulama seperti Ibnu Abbas mengatakan bahwa sekurang-kurangnya untuk ibu hamil lagi menyusui dia cukup hanya dengan membayar fidyah. Kalaupun dia mampu, dia boleh tambah dengan qada. Artinya prioritas utama ada bayar fidyah. Setelah itu kalau dia ada kesanggupan boleh tambah dengan mengganti dari yang lain. Dalam beberapa kesempatan pendapat Ibnu Abbas itu mungkin lebih rasional, dikarenakan kita bisa bayangkan kalau ada 1 orang ibu hamil, tahun ini dia tidak puasa karena hamil, maka setelah berakhir Ramadan dipastikan dia akan kesulitan mengganti atau mengqada puasanya karena dia akan menyusui. Maka otomatis dalam 1 tahun ke depan dia akan sulit untuk membayar atau mengqada puasanya karena masih melakukan penyusuan kepada bayinya. Bahkan jika umpamanya tahun depan
dia mengandung lagi, Masya Allah, akhirnya sampai kapan dia harus mengganti? Maka Ibnu Abbas mengatakan minimal dengan membayar fidyah itu sudah memenuhi ketentuan. Saudaraku pemirsa Bintang TV yang berbahagia, itu 5 jenis manusia yang boleh tidak berpuasa. Kita melanjutkan kajian surah Al-Baqarah tadi. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah. Maka barang siapa yang ada kesanggupan untuk berpuasa, maka berpuasa itu jauh lebih bagus baginya. Wa antasumu khairul lakum. Jadi kalau kita hubungkan dengan ibu hamil tadi, setelah dia bayar fidyah, maka dia ada kemampuan untuk mengganti, mencicil secara perlahan, maka itu lebih bagus baginya. Tapi jika tidak, maka fidyah yang dibayarkannya itu sudah mencukupi. In kuntum ta'lamun, jika kamu mengetahui, kata Allah. 185, Syahrul Ramadan allazi unzila fil Qur'an. Bulan Ramadan itu adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Oleh karena itu, ada anjuran dari Allah agar selama Ramadan kita memperbanyak bacaan Al-Quran. Kalau dapat 1 bulan kita khatamkan sekali. Bahkan yang penting untuk kita perhatikan bahwa haknya Quran dikhatamkan 2 kali dalam setahun. Subhanallah. Maka kita yang sampai bulan Juni ini belum dapat menghatamkan sekali, kejarlah kesempatan ini. Setelah itu kita tambah lagi, sehingga dalam akhir tahun nanti insya Allah kita bisa menyelesaikan pembacaan Al-Quran, menghatamkannya 2 kali dalam setahun, sehingga kita tidak dituntut oleh Al-Quran nantinya. Pembaca Al-Quran akan mendapat syafaat dari Nabi. Baginda Rasul SAW sabdakan, Iqra'ul Quran, bacalah olehmu akan Al-Quran, ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Karena Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat memberikan syafaat bagi para pembacanya. Subhanallah. Ramadan, bulan diturunkan Al-Quran, menghindari kita untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Selanjutnya saudaraku pemirsa Bintang TV yang berbahagia, setelah 185 maka kita sampai kepada 186. Ternyata dalam Al-Baqarah 186 ini tidak berbicara mengenai puasa, tapi justru berbicara mengenai perintah berdoa. Allah firmankan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Apabila hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, katakan aku dekat, maka aku akan kabulkan orang yang berdoa kepadaku atas segala macam doanya. Masya Allah. Demikian kajian surah Al-Baqarah ayat 183 sampai 185 yang bercerita tentang ibadah puasa Ramadan. Mudah-mudahan kita dapat amalkan dalam kehidupan kita sehari ini. Selamat berbuka puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.